Faridnya. Kemudian siapa lagi? Farid, ada keterangan tak? Cabut. Cabut ya? Nah, siapa lagi yang tidak datang? Siapa? Zaki. Ada suratnya? Oke, Zaki Sapira. Ada lagi temannya? Ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Kita sudah mempelajari materi ini pada minggu kemarin. Ya, tentang apa itu, Nak? Teks anekdot. Apa saja yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ya, pengertian anekdot ya. Kemudian apa lagi? Strukturnya sudah masuk kita sedikit kemarin ya. Nah, jadi siapa yang bisa menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan anekdot? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada? Ya, silakan. Iya, cerita lucu. Kemudian apa lagi yang terkandung di dalamnya? Berisi ya. Ya, berisi kritikan. Kepada siapa ditujukan? Kepada orang tertentu. Oke, bagus sekali ya. Berarti masih ingat pembelajaran minggu kemarin ya. Oke, baiklah anak ibu. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah Ananda semua itu dapat menggunakan kaidah bahasa yang di dalam teks anekdot dengan baik dan benar berdasarkan teks anekdot yang dipilih nanti ya, yang terdapat di dalam LKPD-nya masing-masing. Oke, sebelumnya kita briefing dulu ya. Oke, masih ingat ya aba-aba. Oke, tempo siang, tempo malam. Belum bagus. Ya, kita ulangi. Tempo pagi, tempo siang, tempo malam. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan semuanya. Nah, nanti sudah fokus ya belajar. Oke, Ibu. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mengirimkan link dulu kita tes diagnostik ya. Silakan buka HP-nya masing-masing. Ya, hidupkan HP-nya masing-masing. Ibu akan mengirim link. Ya, caranya silakan kalian masuk ke link tersebut. Kemudian jawab pertanyaannya dengan jujur dan benar ya, sesuai dengan kondisi Ananda. Silakan. Klik linknya, silakan bekerja. Ya, sudah ada pilih? Belum. Ya, silakan buka linknya ya Nak ya. Lalu bekerja. Ya, jawab pertanyaannya. Ya, ikuti tes, kemudian lanjut. Nah, kasih koneksi. Jadi bisa masuk semuanya ya. Tunggu jaringan. Lihat di mana ya? Nah, saya jawab ya. Tapi salah satu. Sesuaikan posisinya. Ya, tapi salah satunya. A, B, C. Sesuaikan dengan kondisi. Siapa yang sudah selesai? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Yersi. Apa hasilnya? Nah, satu aja. Yersi. Siapa? Mana namanya? Siapa lagi? Bintang apa dia? Bintang apa tadi bintang? Bintang PSTP. Oke. Bintang namanya unik. Ada ibu yang ini siapa namanya tadi? Ibu namanya siapa hasilnya tadi? Apa hasilnya? Robert. Robert. Apa hasilnya Robert? Visual dari STP. Visual kayak belajarnya dengan melihat. Nah, udah ya. Nah, ada lagi nak? Nah, hasilnya sini namanya? Bisa. Setelah mengetahui masing-masing dari gaya belajarnya, ya, nanti silakan menempati kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah disebutkan tadi. Oke, sebelum pembelajaran kita sekarang adalah dari pembelajaran dengan model problem based learning. Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks anekdot dan menganalisis kaidah bahasa yang terdapat di dalam teks anekdot dengan baik dan
tepat, ya, dengan teliti dan bertanggung jawab. Bisa dipahami tujuan pembelajaran? Nah, bisa ya, manfaat pembelajaran kita hari ini setelah Ananda mengetahui, ya, bisa mengidentifikasi struktur, bisa menganalisis kaidah kebahasan teks anekdot, diharapkan Ananda bisa mengambil manfaatnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar masing-masing silakan duduk di tempat duduk berdasarkan kelompoknya. Di sini visual 1, visual 2, auditory 1, auditory 2, dan kinestetik 1, kinestetik 2. Silakan cepat berpindahnya. Yang visual di sini. Silakan baca dan pahami apa materi yang terdapat di dalam poin-poin yang sudah diberikan. Ibu berikan waktu 10 menit. Udah, kita baca saja dulu. Nanti baru kita main kuisnya. Setelah kita membaca materi untuk menguji pemahamanmu, baru nanti kita ikut kuis. Baca, ingat nanti ada kuisnya. Kalau tidak membaca, berarti tidak bisa menjawab kuisnya nanti. Sudah, masing-masing kelompok udah ada yang berbeda. Untuk menguji pemahamanmu terhadap belajar mandiri yang sudah dilakukan, ya, dengan membaca teks tadi. Sekarang silakan buka aplikasi Kahoot permainannya, ya. Buka aplikasi Kahoot, kemudian masukkan PIN-nya, kemudian tulis namanya, ya. Rogen sudah masuk, ya. Yang belum bisa masuk nanti Bapak yang bergabung dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Bisa kita mulai ya? Oke, mulai. Perhatikan baca soalnya, kemudian dengan menekan kencing salah satu warna yang ada pada HP kamu. Warna itu dianggap benar. Bisa dipahami? Nah, nih sudah masuk 18. Nah, kita mulai. Silakan baca soalnya. Nah, ini mulai tulis tentang anekdot. Ini warnanya di HP kamu masing-masing. Nah, 14 yang menjawab benar. Oke. Ada pertanyaan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kita fokus kepada strukturnya. Jadi ada berapa struktur di dalam teks anekdot itu? 3. Ada 3. Yang pertama apa namanya? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Masing-masing struktur ini sudah paham? Di dalam orientasi itu apa saja, dalam komunikasi itu apa saja, dan di dalam evaluasi itu dari si apa saja. Nah, kemudian lanjut tentang yang kedua, kaidah kebahasaan. Nah, ini sudah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot. Yang pertama apa nama kaidah kebahasaannya? Ya, pertanyaan retoris. Yang dimaksud dengan pertanyaan retoris sudah tahu? Pertanyaan yang jawabannya bisa dijawab oleh orang yang bersangkutan. Artinya pertanyaan yang diajukan tidak membutuhkan jawaban. Lihat contohnya ini ya. Siapa yang tidak ingin bahagia? Nah, bisa kita jawab sendiri itu? Ya, pasti semua orang menginginkan bahagia. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah majas sindiran. Nah, inilah yang puncak dari anekdot itu. Ya, yang komplikasinya di sini. Ya, di sini dengan sindiran yang diberikan ini mengundang gelak tawa pembaca. Kalau isi ironi, ini sudah bagusnya. Nah, kemudian yang kedua sinisme dan yang ketiga sarkasme. Sindiran yang paling keras ditujukan kepada seseorang. Perhatikan contohnya. Nah, kemudian lanjut yang ketiga dari kaidah kebahasaan anekdot adalah kata kerja material. Kebahasaan anekdot ada 3, coba sebutkan. 1. Ayah, pertanyaan retoris. Yang kedua, ya, majas sindiran. Majas sindiran ini terdapat pula 3 bagiannya. Apa saja itu? Ironi, kemudian sinisme, kemudian sarkasme. Oke, unsur kebahasaan yang ketiga apa namanya?
kalimat. Ya, nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kemudian ibu akan membagikan masing-masing kelompok ya, satu lembar kerja. Kemudian silakan kamu kerjakan di dalam kelompoknya, ya. Nah, lihat dalam LKPD penilaian pembelajaran yang pertama. Halo. Nah, di hasil penilaian pembelajaran yang pertama itu kalian mengidentifikasi struktur teks anekdotnya ada 2. Lihat halaman belakangnya. Anekdotnya yang pertama berjudul perundungan tanda sayang, yang kedua berjudul korupsi kecil. Nah, silakan kalian tentukan strukturnya yang 3 ini. Kemudian tugas yang kedua, nah lihat ini menganalisis kebahasaannya. Loh, lihat halaman yang kedua. Analisis kebahasaan dari teks anekdot, kan ada 3 tadi ya. Mana kalimat yang menunjukkan pertanyaan retoris itu dituliskan apakah di dalam perundungan tanda sayang atau dalam korupsi kecil. Kemudian yang kedua majas sindiran, dan yang ketiga kata kerja materialnya. Ya, boleh kamu kerjakan di kertas LKPD, boleh pada kertas cat, boleh pada aplikasi Canva. Pilih salah satu yang menurutmu lebih mudah dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa memahami tugasnya? Bisa. Bisa. Kalau sudah bisa berarti silakan bekerja. Nah, baiklah Ibu, karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, sekarang tibalah saatnya masing-masing kelompok menyajikan hasil kerja kelompoknya. Nah, ini kelompok kinestetik tadi ya, akan menyampaikan hasil tugas kelompoknya. Silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi begitu juga kelompok audiotomi dan kelompok kinestetik. Alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan kerja kelompoknya dengan baik sekali. Oke Kak Ibu, sekarang tibalah saatnya kita simulkan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbagi atas 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu komunikasi, yang ketiga itu evaluasi. Dan masuk kepada kaidah kebahasaan. Yang pertama terdapat pertanyaan retoris, dan yang kedua yaitu majas sindiran terbagi atas 3. Yang pertama yaitu ironi, yang ketiga yang sinisme, yang ketiga baru sarkastik, dan yang ketiga itu kata kerja material. Dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di 3. Yang pertama disebut dengan orientasi, yang
menyebutkan jawaban. Kemudian yang kedua, majas sindiran. Dalam majas sindiran ini terdapatnya puncak dari cerita anekdot tersebut, karena di dalam majas sindiran ini terdapat sindiran-sindiran terhadap orang-orang tertentu ya, yang disindir, yang tengah mengalami peristiwa atau fenomena sosial yang sedang hangat terjadi. Majas sindiran itu ada di 3. Yang pertama apa namanya? Ironi. Yang kedua sinis. Yang ketiga sarkasme. Oke. Kemudian yang ketiga dari kaidah kebahasaan anekdot adalah kata kerja material, yaitu kata kerja yang terdapat pada predikat pada setiap kalimat. Jadi contohnya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat kamu pahami dengan baik. Oke, sekarang kita refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan karena yang pertama tadi sudah mengikuti tes diagnostik ya. Kemudian yang kedua sudah membaca materi melalui link pembelajarannya. Kemudian yang ketiga sudah mengikuti quiz ya. Kemudian yang keempat sudah berdiskusi dalam kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan yang terakhir sudah menyimpulkan pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa kamu pahami dengan baik dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas, silakan kamu buat kesimpulan pembelajaran kita itu, boleh melalui audio, boleh melalui video, boleh melalui tulisan. Nah, berarti ditulis di dalam buku PR. Pilih salah satu menurutmu mudah mengerjakan.